A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Nasyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana waj'alna musliman lak wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya rabbal alamin. Ibu yang dicinta Allah, untuk pertama dan utama sekali, tak pernah rasa bosan kita untuk senantiasa mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas begitu banyak limpahan rahmat dan kasih sayang yang Allah berikan kepada kita, terutama karunia ya untuk menambah keimanan dan pedoman hidup kita. Kita sudah kaji tingkatan karunia yang Allah berikan kepada kita, ternyata yang paling tinggi itu adalah nikmat keimanan dan pedoman hidup. Insya Allah kita datang ke majelis Saqofah ini untuk menjaga nikmat keimanan kita dan pedoman hidup yang Allah berikan kepada kita. Karena inilah menjadi modal bagi kita untuk liqa'a rabbih, untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti ketika di yaumil akhir. Selanjutnya mari sama-sama kita kirimkan salam beserta salam kepada qudwah kita, kepada Nabi junjungan alam kita, kepada seorang Nabi yang maksum minan dzunub, kepada seorang Nabi yang lebih mencintai umatnya dibandingkan dirinya sendiri, seorang Nabi yang telah mengajarkan kepada kita risalah dakwah sampai ke penjuru negeri, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad allazi yukhrijun nas minaz zulumati ilan nur wa ila siratil mustaqim. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah. Rasulullah yang telah mengangkat derajat kita ini dari alam kebodohan kepada alam terang yang kita rasakan pada hari ini. Baik, ibu bani cinta Allah, hari ini saya tidak melanjutkan fikih yang masalah bab jenazah, tapi karena kita mau liburan, mungkin ibu belum pernah mendapatkan materi fikih ketika bersafar ya, bagaimana tips ketika liburan. Nah, ini penting juga ya Bu. Mungkin kalau ibu bilang, anak-anak kami udah besar loh Ustazah, mungkin ini bisa menjadi manfaat bagi kita ketika kita sedang safar, kita sedang berpergian. Nah, kenapa? Karena Islam itu sangat mengatur hak-hak, apakah hak diri kita, hak keluarga kita, dan hak karib kerabat kita dan sebagainya. Jadi akhwati fillah ya, ibu yang dicinta Allah, ketika seorang laki-laki itu sibuk di dalam mencari nafkah, ya, tetap dia harus menyediakan waktu berlibur untuk keluarganya. Jadi yang pertama yang harus kita tanamkan ke dalam diri kita, kalau anak-anak ibu libur itu ibu senang apa stres? Gimana dia? Sebenarnya itu kan, makanya kita tanamkan ini dulu. Kita kalau misalnya anak-anak libur tuh Bu, banyak stres ya. Kok lama kali liburnya di tanggal segini baru masuk, gitu kan? Nah, padahal itu ada hak benar-benar cinta Allah. Jadi terutama untuk bapak-bapak, dia harus memberikan ya waktu berlibur untuk keluarganya. Kita juga, apalagi di era digital ini, ibu yang dicinta Allah, seorang ayah pulang kerja sibuk dengan gadgetnya, ibu habis masak anaknya ngomong udah sibuk dengan gadgetnya. Makanya kita sekarang ini harus butuh waktu khusus. Ini kenapa? Sudah ada di zaman Rasulullah memang seorang ayah, seorang ibu yang dia cuek dengan anaknya atau hak-hak keluarganya. Ini diceritakan dalam cerita Abu Darda. Jadi Abu Darda ini ya, dia tidak memperhatikan keluarganya dengan baik. Nah, tidak memperhatikan keluarganya dengan baik. Sehingga dia jarang berkomunikasi
atau jarang bergurau dengan anak-anaknya. Nah, jadi kalau suami kita terlalu serius terus, nah, ngomong tuh yang penting-penting aja dengan anak itu nggak bagus juga. Makanya Rasulullah itu berkuda, ya nggak sih? Nah, berlari bersama dengan cucu-cucunya kan? Nah, jadi Bibi ini cinta Allah sehingga Rasulullah SAW menasihati Abu Darda. Apa kata Rasulullah? Inna li rabbika 'alaika haq wa li nafsika haq wa li ahlika haq fa'ati kulli dhi haqqi haqqahu. Hadis riwayat Bukhari. Bukhari loh, Bu. Berarti hadis sahih. Apa kata Rasulullah? Inna li rabbika 'alaika haq. Sesungguhnya bagi Tuhanmu itu, bagi Allah ada hak. Apa hak kita kepada Allah? Ibadah, sholat, benar? Itu hak kita kepada Allah kan? Walinafsika hak. Dan untuk dirimu sendiri itu ada hak. Apa contohnya, Bu? Loh, kok nggak ada yang tahu apa hak untuk diri kita sendiri? Istirahat terus Bude. Olahraga kan gitu ya Bude. Ada hak untuk diri kita sendiri gitu. Jangan sampai sibuk gitu kan, sementara untuk diri sendirinya nggak ada. Ini ngomong diri sendiri nih Bunda, gitu kan. Nah, iya Bude gitu kan. Memang harus ada hak gitu kan. Makanya kenapa tubuh kita itu nggak sehat, misalnya Ibu sering drop, mungkin kita lupa memberikan hak untuk tubuh kita sendiri. Gitu. Maka ini agak sulit, ya. Bisa nggak kita tuh menolak sesuatu ketika tubuh kita itu harus diberi hak? Nah, ini saya sulit juga nih, Bu. Ini udah nggak kuat nih, misalnya. Kasih haknya dulu, istirahat dulu. Nah, kan gitu ya, Bu. Walaupun Ibu bilang saya ini orangnya nggak bisa istirahat, sah. Mungkin sekarang Ibu bilang kayak gitu, Bu, tapi imbasnya 40 tahun ke atas itu udah mulai. Saya aja pinggang udah mulai sakit nih, Bu. Pinggang karena bawa motor kemana-mana gitu kan. Udah mulai kok gini rasanya ya. Udah lupa bahwa tubuh kita tuh ada hak. Terus apa lagi? Wali ahlika hak. Dan untuk keluarga kalian juga ada hak. Apa hak kepada keluarga? Kumpul apa Bu Nara? Perhatian tuh, makan bersama. Jangan sampai pejabat pun kita gitu kan, memang sibuk waktu bekerja dan sebagainya dihabiskan untuk mencari kekayaan gitu kan, dan jabatan, kita nggak punya hak untuk keluarga kita. Karena sebentar lagi kita mau liburan nih dengan anak-anak. Makanya kita sampaikan ini yang selamanya mungkin selama ini kita seringnya apa namanya itu nggak begitu bahagia ketika anak ibu makasih boleh ya. Kayak anak kita di pondok tuh pulang 2 hari 3 hari itu senang banget Bu. Alhamdulillah masih terlaksana sholat jamaahnya, masih ngaji 3 hari setelah itu pulang aja ke pondok lagi bang pusing nengoknya kayak gini kan gitu kan, gadgetnya gitu Mimi ya. Nah sekarang udah Masya Allah, jadi makanya Ibu Beni cinta Allah, semua diri kita ini punya hak. Fa'ati kulli dzi haqqah haqqah kata Rasulullah, maka berikan tiap-tiap hak tadi. Nah berikan hak-hak tadi. Anak-anak kita libur cuma 2 minggu loh. Coba nanti Ibu muhasabah 2 minggu itu Ibu banyak sayangnya atau banyak marahnya? Gimana Bu? Apa Bu? Makanya Bude, memang betul ini bagi bapak-bapak kalau liburan tuh tambah duit belanja istri. Enggak tuh. Harus ditambah tuh Bu. Nah, kenapa Bu Bismami? Ya ditambah kan? Ini 5. Anak-anak kita makannya di servis, pergi jalan-jalan itu ternyata bukan murah loh Bu, healing-healing tuh. Benar nggak Bu? Keluar aja kita 1 hari ke Pekanbaru nih, berapa uang Ibu habis?
Nah, itu harus dikoskan. Kenapa? Karena itu waktu yang sangat berkualitas dengan anak-anak kita dan suami kita. Buat perjanjian, kalau saya itu sama Abi, buat perjanjian, kalau mau jalan-jalan, handphonenya tinggal di mobil. Semuanya nggak ada pegang handphone. Nah, mau pesan makanan, Bu, masih gadget kita. Apa, Dek? Mau pesan apa? Masih main gadget. Emosi lagi. Nah, akhirnya anak lebih sering kita marahkan. Kita kasih Bibi Eli cinta Allah tips di dalam liburan sesuai dengan syariat Islam. Gak apa-apa ya Bu, sekali-sekali kita kaji ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mau liburan tapi kita anukan bopi dengan syariat. Jangan sampai liburan kita itu tidak bernilai ibadah di hadapan Allah. Itu maksudnya, Bu. Ya. Yang pertama, Ibu, sesuaikan dengan isi dompet kita. Jangan sampai liburan ini memaksakan diri kita sampai kita banyak hutang. Ya, Ibu dicinta Allah. Dengan kenikmatan sesaat, nggak apa-apa dong, pinjam aja dulu demi anak. Pokoknya kita bahagia dulu. Habis itu sakit kepala. Membayar hutang dengan liburan ini. Itu Allah sudah tegur kita di dalam surah At-Tolak. Buka dulu. At-Tolak ayat 7. Nggak usah banyak hutang gara-gara pergi jalan-jalan. Jalan-jalan itu kan simpel ya, Bu. Makan bersama di Sungai Hijau pun enak. Nggak mesti nge-mall berkali-kali. Nge-mall tuh berapa juta sekali nge-mall. Ya, kalau Sungai Hijau itu makan, masak, main-main kan gitu ya. Nah. At-Tolak ayat 7. Bacakan dulu biar antunya yang baca terjemahnya. At-Tolak itu banyak masalah rezeki kan? Alhamdulillah. Ayat 7. Kalau lama kali cari At-Tolak. At-Tolak juz berapa? Juz 28. Ayo, Bu. Iya. Artinya aja deh. Adalah orang yang mempunyai keluasaan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah padanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan apa yang diberikan Allah padanya. Nah, saya ja'alullah ba'da usri yusra. Nah, Allah ditegurkan, Bu. Allah udah bilang sama kita kan? Nah, hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang terbatas rezekinya hendaklah menafkah dari apa yang diberikan kepadanya. Jadi maksudnya apa? Kalau seorang suami itu kalau dia memiliki hartanya banyak, luas gitu ya, akhwati fillah, maka kasihlah menurut kemampuannya. Nah, makanya ada kategori suami yang pelit itu kayak mana gitu. Nah, ya ibu-ibu yang dicinta Allah. Ada nggak sih bapak-bapak yang pelit? Ada, cuman nggak banyak, Bu. Nah, kebutuhan primer ibu kan semua sudah terbutuhi oleh bapak. Makanya seorang suami itu kalau sudah berbicara primernya itu sudah dia berikan, kemudian dia menambah lagi dengan sodakohnya, itulah rezeki suami itu dimudahkan oleh Allah. Bukan nafkah primer. Kalau nafkah primer itu memang kewajiban dia, Bu. Apa nafkah primer tuh? Makan, pakaian, sekolah anak, rumah. Jadi yang dibilang perkataan para ulama bahwasanya seorang laki-laki itu kalau dia memberikan kemudahan kepada istrinya maka rezekinya akan berkah, itu bukan di primer. Bapak-bapak dengar dia. Nah, kenapa boleh ya? Iya, berjajan, sodakoh tuh sama istri. Gitu. Untuk primer aja alhamdulillah zazah. Tak enak pula kita minta sama suami kita kan, ini harus kebesaran hati suami kita. Mana bonusnya? Gitu. Mana bonusnya? Saya pernah mengkaji itu dengan abinya, Bu. Maliki itu, Bi. Abi tahu ya? Begitu sama-sama. Maliki itu kalau dia menikah, ditanya, kamu berapa kemampuan memberikan nafkah kepada istri? Enak kan? Setelah dia menikah itu,
komitmen. Kalau nggak komitmen, dia boleh melapor. Makanya orang tua, ahli warisnya bertanya, kamu nanti kalau misalnya sudah menikah, kamu biasa ngasih anakku berapa? Ya. Karena orang Arab tuh ada juga yang jahat, Bu. Orang kita ada juga yang jahat. Ya gitu ya. Nah, cuman ini sesuai kemampuan. Kalau Syafi'i kan nggak begitu dia. Dia tidak dibilang harus dapatnya berapa. Nah, alhamdulillah kan. Pokoknya kalau sudah kebutuhan primer yang Bapak penuhi, berarti dia nggak dosa. Ya. Kalau sekunder, tertiar, itu kelapangan hatinya. Paham bahasa saya, Bu? Makanya berlapang hati ada nggak ya, Papa mau sodako nggak ya sama Mama? Cara mintanya kayak gitu. Sodako, karena sodako sama istri itu pahalanya lebih besar. Apa? Kan, Bu Lia selalu hitungannya materi. Sama kita, Bu. Apa namanya itu, laki-laki itu sebenarnya laki-laki yang baik itu, Bu, ketika dia memiliki harta yang berlebih, dia tuh tak sabar untuk memberikan kepada istrinya. Nah, itu suami yang baik, Bu. Tapi istrinya juga harus baik. Kenapa suaminya selalu ketika punya uang langsung diberikan kepada istrinya? Karena istrinya amanah. Benar nggak sih? Nah, jadi Ibu cek-cek jadi Ibu lah. Lah iya lah Bu deh, ngapa Bapak nggak mau ngasih uang sama kita gitu kan? Introspeksi, banyak dikibulin, dibohong-bohongin. Ma berapa duit Mama lagi, Ma? Nah, padahal masih banyak. Dijawabnya 2 juta lagi ya Pak, 3 jutanya disuruhin. Jadi suami kita tuh udah tahu siapa kita. Ya. Ngomongnya datar tapi dalam ya, termasuk diri saya pribadi nih. Ya. Dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah ya dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Jadi bagi suami pun dia tidak boleh juga memaksa dirinya untuk menyenangkan hati istrinya sampai dia berhutang gitu loh. Maka istri juga harus paham gitu loh, Bu. Ada kan tipe bapak-bapak kayak gini, ngutang untuk beli tas mahal buat istrinya. Nah, sampai korupsi ini. Nah, tipe-tipe yang kayak gini nih. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan apa yang diberikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan. Jadi kalau menurut saya kayak yang tips liburan ini, itu perlu nggak kira-kira Ibu dilainkan kosnya? Itu perlu sebenarnya. Nah, jadi ketika kos itu dilainkan, ini untuk membersamai anak-anak. Sehingga, ini saya pribadi dulu saya nggak saya koskan, sehingga banyak ngeluh. Tengoklah makan aja 500, nah kalilah tuh. Setiap pergi jalan-jalan itu terus yang kita ngomong sama anak kita. Terus anak kita bilang, ikhlas nggak sih nih? Ikhlas nggak sih Bapak nih? Gitu kan, Papa nih ikhlas nggak sih? Jadi memang harus ada kos menabung untuk menyenangkan hati keluarga, kan gitu ya Bu ya. Sehingga kita liburan Desember ini sudah ada kosnya. Ini memang untuk uang pergi bersama keluarga. Kayak ini yang pertama ya Bu. Pahamlah maksud saya ya, ibu-ibu yang dicinta Allah. Yang kedua, akhwat, perhatikan waktu sholat. Nih, pilih liburan yang mudah untuk menjalankan ibadah 5 waktu. Ini kita orang yang berilmu dan beriman harus seperti ini. Berarti apa? Kalau kita pergi ke tempat liburan itu cek dulu musholanya dan kamar mandinya. Kalau saya itu dulu yang dicek, Bu. Sekarang kalau nge-mall penuhnya luar biasa, Bunda. Kalau kita ngomong hari Ahad itu sholat itu kurang nyaman, bergantian, kemudian cepat-cepat, ya Bu ya. Sunnahnya lewat, ya kan Bu Lia. Nah, jadi berarti ini kita harus pandai-pandai mencari ya tempat liburan, hiburan yang mempermudah kita untuk beribadah kepada Allah. Nah, ini udah paham lah ya Bu. Nah, insya Allah semoga suami kita selalu mengingatkan selama menjaga ibadah keluarganya. 3,
dari fikih safar. Ibu, jamak masih ingat ya? Coba simpulkan, Bu. Jamak ada berapa macam? Satu, jamak biasa ya. Dua, jamak qashar. Tiga, qashar itu dari jamak takdim, jamak takhir. Yang ketiga tuh namanya qashar aja. Itu boleh dalam safar tuh. Sedikit ya, kita ulang ya. Beda. Makanya ini namanya pertama jamak biasa, Bu Lia. Yang kedua jamak qashar. Yang ketiga qashar doang. Pernah ngelakuin nggak Ibu nih? Yang qashar nih. Yuk kita terangkan. Nah ini namanya fikih-fikih safar kan gitu Bu. Fikih safar juga gitu. Ibu pergi ke Medan, tapi nggak pakai mobil pribadi. Ya. Kemudian ibu berangkat jam 2 siang. Berarti ibu udah zuhur. Kemudian kalau naik bis ini kan waktu asar, waktu apa itu Bu, kadang-kadang nggak bisa dideteksi, apalagi Medan. Nah, sholat subuhnya aja nggak berhenti. Nah, ya kan Bu? Nah, kalau kita naik mobil makmur tuh nggak berhenti dia kan? Nah, kenapa Bu? Iya nangis ya Bu ya? Berarti pelangi ada hafal tuh ya. Nah, itu yang dicinta Allah. Nah, kemudian karena kita khawatirkan seperti itu, maka dibolehkan di dalam fikih jamak. Mana yang dijamak? Zuhur dan asar. Karena ibu belum masuk waktu asar dan masih di kota Pekanbaru. Tidak boleh jamak qashar. Paham? Maka ini jamak biasa. Berarti ibu melakukannya berapa? 4 ini untuk menjaga. Boleh, Zah? Boleh. Dah. Oke. Begitu juga ibu naik pesawat. Ibu udah sampai bandara. Berangkatnya juga jam 2:30. Jakarta, jamnya kan beda dari kita. Berbagai macetnya dan sebagainya. Maka di bandara itu ibu boleh jamak. Tapi nggak boleh qashar. Meskipun ibu udah keluar dari rumah ibu. Dia diberlakukannya qashar itu, jamak qashar itu kalau sudah lah, bukan itu ya, 85 betul. Tapi dia harus keluar dulu Bu Fit dari kotanya. Kalau di Pekanbaru kan ibu masih di Pekanbaru kan? Jadi berapa? Harus jamak biasa. Oke, jamak biasa udah ngerti ya? Banyak lagi nanti kan poin-poin jamak biasa ketika sakit, ketika turunnya hujan. Kita safar aja dulu ya. Nah, kemudian sekarang jamak qashar. Berarti jamak qashar itu menggabungkan 2 sholat dalam 1 waktu dan dipendekkan. Ya kan Bu? Cuma saya ajak kepada bunda semuanya, kalau kita sedang musafir, kalau bisa itu jamak qasharnya takdim. Biar ibu aman. Kalau takhir itu ya Allah udah 5:30 macet dan sebagainya, akhirnya sholatnya di mobil kan. Jadi takdim itu lebih baik menurut saya ibu dibandingkan takhir ya. Nih kapan Zah? Apabila jarak tempuh ibu sudah mencapai 85 km. Boleh? Ibu dari sini mau ke Sumbar. Ibu mau sholat maghrib sama isya. Sudah sampai di Sungai Pinang, baru ibu boleh qasharnya. Karena ibu udah keluar dari kota Pekanbaru. Tapi kalau ibu masih sampai di Panam, nah, belum boleh. Kenapa? Panam masih Pekanbaru. Sungai Pinang udah Pekanbaru coret. Nah, gitu ya. Nah, paham ya bahasa saya, Bu? Nah, boleh ibu lakukan 3-2. Paham sampai sini? 3-2. Nah, itu namanya jamak qashar. Tidak boleh menjamak lebih dari 2 waktu sholat. Nggak ada itu Bu. Zuhur, asar, maghrib. Sesibuk apa kali ini perjalanannya, hebat kali ini. Cuma boleh 2 saja ya. Zuhur, asar, maghrib, isya. Oke Bu. Nah sekarang qashar biasa. Berarti qasharnya apa? Memendekkan. Kalau ibu perginya pakai mobil pribadi,
dari sini ke Sumbar. Nah, saya lebih mengambil fikih yang ini dibandingkan jamak biasa. Contoh, kita berangkat jam 1:30. Berarti zuhurnya ibu udah sholat kan? 4 rakaat. Asar kan belum masuk. Ibu pakai mobil pribadi. Sehingga ibu sampai di tol Koto Kampar, masuklah asar. Berarti ibu sholat apa? Asar. Berhentilah sholat asar. Sholat asar itu boleh dipangkas jadi 2 rakaat. Baru tahu kan? Makanya namanya kosor, nggak ada jamaknya. Kenapa Bu ya? Enggak. Karena kilometer ibu udah 200 nanti. Koto Kampar udah keluar dari Pekanbaru. Sengaja aku sholat kosor asar lillahi ta'ala Bu Nora. Jamaknya tak pakai lagi dong. Ibu tak jamak loh. Nah, itu rukhsah ya. Rukhsah. Kenapa Bu Enda? Jadi ya Abdul kata-kata. Terserah ibu. Makanya dalam ilmu fikih itu Bu Enda nggak bisa main perasaan. Jadi belum tentu ibu bilang kan, udah sampai sini 4 rakaat lah, kok 2 pula dipangkas pula, gitu kan? Cuman kita ngambilnya bagaimana ibu yang melakukan 4 silahkan, tapi jangan merasa dia yang lebih baik, oke? Yang melakukan 2 rusuh silahkan, jangan pula dia menyalahkan yang melakukan 4. Itu aja sekarang. Apa katanya? Dia dikasih rusuh 4 pula, sombong, sok-sok rajin dong. Itu dilakukan setelah keluar dari kota. Oh iya pasti. Maksudnya kita dari keluar balik ke rumah, tapi belum sampai di rumah nih aja. Oh berarti jamak kosornya ya. Nah, kalau ibu masih belum sampai rumah, itu silakan aja. Masih bisa. Tapi kalau ibu udah sampai buka pintu ke rumah ibu, nggak ada lagi kosor. Kodo lagi. Jamak pun nggak ada lagi tuh dong. Nah, misalnya kan ibu dari Sumbar, sebentar Bu dia kan, ibu nggak sholat maghrib, ibu udah sampai di Panam, saya kan macet, habislah waktu maghrib tuh, ibu sampai ke rumah Isya, itu nggak boleh jamak, itu niat maghribnya itu kodo tuh Bu, habis waktunya, sampai ke rumah Isyanya biasa 3-4. Kenapa Bu dia? Ibu, kalau ibu pergi misalnya jalan-jalan ke Alahan Panjang, udah sampai penginapan, apabila ibu tidak berniat mukim di situ lebih dari 4 hari, silakan jamak. Jadi kosor saja. Boleh, ya kosor nih. Udah sampai ke penginapan, ya jamaklah. Dengan syarat ibu tidak lebih menetap 4 hari. Nah, paham nggak bahasa saya? Tapi Ibnu Rusyid, kalau Imam Syafi'i di dalam kitabnya tuh dia membolehkan 3 hari Bu dia. Kalau sudah 3 hari ke atas tuh sholat lagi at-tamam, sholat lagi sempurna. Kalau ini berbeda pendapat memang di kalangan ulama. Ada membolehkannya sampai 21 kali sholat, ada 14 hari. Nah itu macam-macam. Kita pakai fikih yang ma'ruf saja ya. Nah, 3 hari sampai situ ibu boleh ke Malaysia, ibu ke Singapura, silahkan. Wallahu a'lam bishawab. Sudah ngerti kan Bu? Misalnya kalau kita lagi di jalan kan maghrib, bisa kita nggak boleh di rumah di jamak maghrib dan isya. Bukan jamak lagi, nggak boleh. Kalau udah sampai rumah tuh nggak ada lagi jamak Bu Endang. Jadi niatnya sengaja aku sholat qadha maghrib lillahi ta'ala, dah assalamualaikum, naik lagi sengaja aku sholat isya. Kan kalau dari Sumbar kan kita maghrib kurang bersih. Iya, nggak ada lagi jamak. Kalau udah buka pintu, udah sampai rumah ibu, jamak tak berlaku. Kecuali itu tadi sebelum ibu pergi pulang ke rumah ibu, berhenti ibu dulu di musola ibu, belum buka pintu aja. Masih berlaku tuh kosong. Wendang. Boleh ibu melakukan 3-2. Tapi kalau udah sampai rumah, mandi dulu, itu nggak lagi. 3-4. Dan itu pun bukan lagi jamak. Benar ini fikihnya.
Boleh. Boleh. Ya, panam ibu aja ke syuhada masih boleh tuh. Nah, sampai Bu dia masuk rumah. Apa Bu? Berarti takhir lah. Kalau ibu melakukan di masjid berarti takhir tuh. Maghrib itu udah lewat kan? Nah, isya lagi kan? Takhir tuh. Niatnya mungkin. Benar tuh, niatnya aja tuh yang endang. Karena nggak ada lagi kosor bagi orang yang sudah sampai rumah, tidak ada lagi jamak. Nah, ya Bu Novi. Misalnya ke Medan nih. Ah, Nah, kadang suami Novi itu juhur itu dilewatinya. Nanti aja asar. nggak apa-apa. Kan takhir. Cuman lebih bagus tuh takdim biar untuk supaya nggak macet, supaya apa aman, ya. Tinggal bilang Bapak. Tapi boleh nggak Zah? Boleh. Jangan merasa yang lebih baik, ya kan? Bang, Bang, takdim dulu Bang. Jangan pula Ibu berkelahi dengan Bapak. Oh enggak, kamu aja lagi nyetir deh, kata kita. La haula wala quwata illa billah. Nah, begitulah fikih safar itu, salat itu tuh Bu Endah, supaya kita tuh tidak menyusahkan diri kita. Begitulah Allah mendesain gitu ya, biar tetap beribadah. Masya Allah. Nanti dia sebelum sampai ke rumah ya sholat aja dulu. Iya, kalau kami kayak gitu Bu, coba ditawarkan aja sama supirnya. Mau sholat di mana? Di rumah apa di masjid? Kata anak saya di masjid biar dipangkas isyaknya. Di Masjid Sulaiman paling semangat tuh. Masjid nih. Kadang saya nih kan udah lama, udah nggak enak nih badan nih, mandi lah dulu. Nanti jadi 3-4 nih. Gitu kan. Kalau anak-anak tuh dengan rusuh tuh senang kali dia Bu. Niatnya gimana? Gimana Bu? Iya Bu Fit. Ambillah rusuh tuh. Cuman jangan pula merasa yang lebih baik. Makanya nanti ibu nggak boleh alergi Bu. Melihat orang sholat jamaah, tapi dia juga rawatib. Boleh nggak sih? Oh, kok ibu bingung jawabnya? Boleh. Jangan pula ibu bilang sholat wajib aja di rusuh. Sholat sunat dong. Kecuali ibu perginya itu pakai bus bersama-sama. Ini jangan sampai jadi fitnah. Tuh sering kan kayak gini kan Bu, pakai bus pariwisata. Yang satu zikirnya 15 menit, yang satu sholat sunnahnya banyak, yang satu ndak lo jamak dulu. Habislah supir kita. Berhenti dulu pasar, saya tadi nggak jamak. Berhenti lagi. Lama zikirnya sampai di mobil ketua rombongan nggak sen mana Bu Dewati belum kemana lagi dia nih. Zikirnya janganlah banyak-banyak lagi gitu kan. Makanya musafir itu luar biasa udah. Iya Uni kan? Ada tadi orang kayak gitu kan nih? Nah. Bukan itu pekerjaan. Iya tapi jauh kesabaran. Jadi makanya fikih itu disampaikan dulu nih. Fikih safar tuh sebelum Uni tuh. Sebelum Uni bawa touring tuh tahu Uni bawa orang gitu kan, turis doa. Terus sampaikan fikih-fikihnya Bu, sholatnya begini. Daripada jamaah, anak paling suka. Kalau orang tua diumumkan di motor selalu bermasalah. Kalau anak-anak ingat ya. Depo waraf emak-emak apalagi. Ya. Allahu akbar la haula wala quwata illa billah. Udah paham ya Bu ya? Kita ulang ini lagi supaya ibu bisa jadi duta ini di masyarakat, di keluarga, gitu ya. Ini dari sudah. Boleh nih. Boleh. Memang yang paling bagus itu nih, mukim berimam sama yang mukim. Musafir berimam dengan musafir. Tapi orang musafir bolehkah dia berimam dengan orang yang mukim? Boleh. Pas ibu datang di Pangkalan, masjid lagi sholat imam maghrib, ya udah ikut aja. Kenapa Bu? Habis itu bisa langsung bisa. Bisa. Iya, jamak kosor jangan kosor deh. Kalau kosor kan isyanya belum masuk.
Boleh deh. Gitu ya, Bu. Oke. Lanjut ya. Yang keberapa lagi? Yang keempat. Cari makanan yang halal. Ini mungkin bagi liburan ke kota-kota yang apa ya, Bu, yang rentan ya. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyib. Kan? Sungguhnya Allah itu Maha baik, tidak menerima kecuali yang baik, yang baik-baik. Kalau makanan ini nggak saya terangkan ya, Bunda ya. Ini bagi teman-teman yang keluar negeri nih, ya ke kota-kota yang Masya Allah ya, Singapura misalnya, Ibu, Thailand, ya Eropa, macam-macam ya. Nah, harus pandai-pandai ini, Ibu menuju untuk Allah. 5. Tetap memperhatikan syariat, terutama jangan mudah menutup aurat. Nih, kita nih kalau di dalam perjalanan mobil, kadang-kadang aurat kita tuh lost. Saya mohon maaf ya, Bu. Tetap memperhatikan syariat, jangan mudah membuka aurat. Nah, ini sering lost di mobil sendiri. Kadang-kadang buka jilbab. Kalau kacanya itu kaca filmnya sekian persen, kayak gitu, Bu. Orang terawang kan? Nah, keluar ke kamar mandi, nah, kemana? Tetap memperhatikan aurat-aurat ini dicinta Allah. Makanya doa orang musafir itu istijabah. Karena memang luar biasa perjuangan mereka, gitu kan? Orang-orang yang musafir nih kan, nah, perjuangan. Ini nggak saya terangkan syariatnya apa saja ya, akhwat. Lanjut. Memanfaatkan waktu dengan baik. Tetap menjaga amalan-amalan sunnah. Karena nikmat waktu itu tetap akan ditanya, akhwat. Nggak ada jawabannya. Kenapa? Kalau kita nggak melakukan ini, malaikat kan nggak bisa kita bilang karena liburan. Tetap ditanya oleh malaikat. Makanya orang yang sudah punya aktivitas, gitu, ketika dia safar, coba lakukan aktivitas ibadah. Contoh, zikir pagi, zikir petang. Bisa nggak habis subuh di mobil kita itu hidupin dulu mak suratnya, gitu, Bu. Walaupun dihidupkan, nah nanti jam 5 sore misalnya kan, atau habis asar bisa nggak zikir sorenya lagi dihidupkan. Terus kita tahu bahwasanya safar itu adalah teristijabahnya doa. Pernah nggak kita ngajak suami kita, ayo Pak doa Pak, sedang perjalanan itu, Bu, doa gitu. Nah, ya. Kalau doa sebelumnya kan insya Allah selalu kan, ya kata suami kita kan, doa dulu sebelum jalan, subhanallazi sakhkhara hadza. Banyak lagi kan, ilbiri wa taqwa. Jadi itu dipimpin biar ada ruhnya, dipimpin, diam, ayo kita semuanya doa. Nah, lagi letih-letih pun capek-capek doa. Ya. Nah, semoga ya anak-anak Umi semuanya jadi anak yang soleh, berhasil dimudahkan urusannya oleh Allah. Amin. Walaupun dia kayak gitu di mobil, karena istijabah, akhwati fillah. Nah, ya, jadi jangan sampai ibadah-ibadah sunnah kita itu tinggal. Sebenarnya nggak ada sih yang bisa meninggalkan itu. Alasan kita aja sebenarnya. Iya nggak sih, Bu? Ibu pun kalau di hotel tuh jam berapa kita keluar hotel? Masih sempat nggak baca zikir pagi? Masih sebenarnya, ya kan? Masih sempat nggak sih kita sholat doa? Masih kan? Masih sempat nggak sih ibu tilawah? Masih. Atau kita sudah punya niat? Gak apa-apa lah, selama liburan ini los dulu. Nanti setelah liburan kita gas lagi. Ma dawamatu 'alal amal istimrariyah fil amal. Allah lebih suka orang yang beramal itu istimrar, terus. Nah, ya, jangan memudahkan. Jangan sampai karena kita liburan, amal sunnah kita libur, kan gitu maksudnya, Bu. Pasti masih sempat. Cuman kita aja yang mempermudah diri kita. Nah, gitu ya, akhwati fillah. Summa latus'aluna yawma idzin 'anil na'im. Ya kan? Maka kita akan ditanya pada hari kiamat itu atas nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita.
kita. Jadi nggak ada di skip gitu tuh. Kita aja yang men-skipnya sendiri. Nah, tetap ditanya. Ya, khawatirlah. Lanjut. Berapa lagi? Yang ketujuh, akhwat. Banyak sabar. Tahan emosi. Karena kita akan banyak berinteraksi dengan berbagai macam orang. Benar nggak sih? Ya, banyak sabar, tahan emosi. Nah, karena kita banyak berinteraksi dengan macam-macam orang. Makan di rumah makan, lama makanannya dihidangkan, ngamuk. Apalagi kamar mandi yang antrinya luar biasa, emosi. Nah, di jalan mobilnya nggak hati-hati, nyumpah-nyumpah orang. Ya makanya kita mengingatkan suami kita, Bu, gitu kan? Astagfirullahaladzim. Ada sih gitu kan, ya. Astagfirullahaladzim, orang punya SIM apa enggak sih? Pandai apa enggak bisa nyetir dia? Ya Allah, ya, gitu kan? Karena kita macam orang kan. Karena sering nggak sih kalau kita pergi kemana-mana liburan itu tidak sesuai dengan ekspektasi kita, selalu kan Uni. Nah, udah booking hotel gitu kan di Oyo di mana gitu kan, ternyata pas sampai situ kayak gitu bantuannya, gitu kan? Sesuai dengan apa yang sudah ekspektasi kita. Bisa nggak kita di situ? Ya Allah, astagfirullah. Bersabar. Saya juga termasuk orang yang susah sabar. Kita sampai ibu-ibu ya Bunda, sampai itu kadang-kadang mencatat tidak akan pernah lagi ke tempat ini. Titik. Enggak ada, Bu. Ketika ada kekecewaan yang sangat luar biasa, Masya Allah ya. Itulah ibu-ibu luar biasa. Maka kita saling mengingatkan sesama suami kita dan anak kita. Maka ibu itu segalanya loh, Bu. Kita yang bisa memonitoring mereka. Percaya nggak? Ya, bapak-bapak kayak gitu. Apalagi kalau dia nyetir, kita tukang nenangin. Saya paling stres kalau disuruh buka map, Bu. Karena perempuan itu belok kanan, Mi. Kanan. Benar, Mi. Kanan, benar insya Allah nih. Habis sudah salah, ya Allah belok kiri. Gimana mau ngomongnya nih? Kan Nabi udah bilang, hati-hati. Nah, pernah juga ngambek gara-gara itu. Pernah nggak, Ibu? Ya sama. Akhirnya kita bilang, yaudah lah, Abi aja tengok map. Gitu kan? Abi udah nyetir loh, nggak bisa tengok map. Nah, nanti salah lagi. Jadi sekarang saya sejak anak-anak udah besar, nggak mau lagi, Bu. Slim, tengok Slim. Semuanya takut dengan Abi kan, Bu. Gitu kan? Kalau salah nanti dibilang, apalah kamu nih udah besar, nggak ngerti. Kan gitu. Kayak gitu. Nggak mau, gitu kan. Iya, memang begitu. Itu nggak bisa dipungkiri kan. Nah, kalau di sebelah Pak supir tuh, terus kayak bapak-bapak itu kan Allah berikan dia kelebihan, nyetir bisa balas handphone, bener nggak sih Bu? Kalau perempuan kan nggak bisa kayak gitu kan? Terus kalau kita, nanti kita disuruh balas tolong SMS itu, ya Allah suruh balas SMS, apa kata-katanya? Bukan balas SMS dia, ya. Apa Bu? Makanya yang harus sabar liburan tuh ibu-ibu, kalau kita yang sabar semuanya bahagia, benar? Tapi kalau kita yang nggak sabar, kalau Abi gini Bu ya, anak-anak kuncinya apa? Jaga mood Umi, kayak gitu, jaga mood Umi. Kalau sudah Umi yang nggak mood, nah payah Bu. Nah, bukan sombong, memang begitu kita perempuan nih. Kayak mana ngerubahnya? Harus kita rubah. Sudah suami nyetir, kita ngambek. Coba bayangin. Ya udah, ditanya diam aja, mau makan di mana? Entahlah, atau sama. Gitu. Ini yang kita ketahui pengalaman nih, benar kan Bu ya? Astagfirullah, ampunkan kami ya Rob. Banyak sabar, tahan emosi. Yang harus ceria itu adalah ibu. Karena memang kuncinya di tangan kita, ibu yang dicinta Allah. Baik, lanjut Bu. Perhatikan waktu libur.
hendaklah memenuhi janji. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Ini berarti apa? Kalau liburan jangan sampai zolim terhadap orang. Apa maksudnya tuh? Udah waktu libur tanggal 1, ibu tambah juga sampai tanggal 2, tanggal 3. Berarti dia tidak sesuai dengan akad-akadnya. Enggak aman? Amanah. Ketawa Bu Sri. Kita sering nggak gini ya Bu? Nah, perhatikanlah waktu libur. Udah dikasih kan? Oh nggak apa-apa diboros-boros 2 hari. Belum belajar lagi anak-anak. Kayak gitu. Nah itu ya Bu ya. Kenapa Bu? Iya pengalaman kan Bu dia. Saya termasuk suka tuh yang kayak gitu. Udah lah Bi, terlambat sedikit nggak apa-apa. Nih dizolim nih Umi. Walaupun di kampus tuh nggak apa-ngapain, cuman itu udah amanah. Nah, kalau perempuan kan kayak gitu Bu. Nah lanjut. Memilih liburan yang bernilai menambahkan keimanan. Jadi disunahkan kayak gini Bu. Saya kalau liburan dengan anak-anak tuh selalu mengajak berdiskusi. Apa kira-kira yang bisa kita petik ketika kita berada di pantai ini? Nah, tafakur alam. Tafakkaru fil hulki wala tafakkur fil hulk kan. Nah, bisa nggak? Ya jadi kita ibu-ibu yang dicinta Allah memang memilih liburan yang bernilai ibadah di hadapan Allah. Bisa tafakur alam. Makanya bahasanya tuh rihlah tadabbur alam kan? Nah, apa yang bisa diambil setelah kita melihat apa tadi di pantai tadi misalnya? Itu anak-anak kecil tuh yang senang. Jadi kalau yang udah besar-besar udah payah mintanya kayak gini kan. Tapi memang gitu. Makanya kalau kita pergi rihlah itu ibu bisa nggak memperbanyak untuk kalimat-kalimat thayyibah. Makanya menanjak itu baca apa? Turun? Itu kan. Nah, melihat sekeliling perjalanan, Masya Allah, indahnya ciptaan Allah nih, Masya Allah. Nah, ya. Allah alam bisawab. Ini aja tipsnya, Bu. Kayaknya mudah, sederhana. Tapi kita sering terjatuh. Apa, Bu? Oh gitu Bu Fir. Tipsnya sudah ada, berangkatnya kapan? Ya udah ayo nanti Sakofa liburan bareng-bareng nih Bu Novi dan teman-teman gitu kan. Ketemu lah ini tips liburan ini nanti kan nampak tuh Bu. Yang mana pribadinya, yang mana saya nggak nakut-nakutin ya. Makanya kalau kita menilai orang tuh musafir sama dia 3 hari ya. Jangan 3 hari, udah sehari udah nampak deh. Dari pagi sampai malam kita bersama dia udah mulai nampak. Nah ya ibu dan cinta Allah. Sampai sini dulu ya Bu. Selamat libur ya. Iya Bu, telah. Ya Bu Desi. Apa Bu? Masya Allah. Bagusnya memang setiap berhenti doa lagi. Naik doa lagi, naik doa lagi. Memperbanyak doa itu kan luar biasa, Bu. Iya. Doa terus nak, maka banyak zikir di dalam perjalanan. Sunnah tuh Bu, doa terus. Habis kita berhenti di rumah makan, doa lagi. Jadi naik motor sekeluarga tuh Bu. Masya Allah. Anaknya 2, bapak sama ibu, anak sama anak, luar biasa ya. Enak juga naik motor tuh, naik mobil pusing. Ya, alhamdulillah ya. Iya, tapi pinggang terasa ya Bu ya. Cukup sekian Ibu, kita masih makan waktu yang berharga ini untuk utlah libur ijazah sama anak-anak kita. Jadi buatkan rasa cinta dia, ya bahwasanya kita sangat menyukai dia dan menyayangi dia. Makanya terpatri dengan anak-anak itu Ibu, kapan kita liburan?
Nah, kan senang kan anak-anak kan? Umi kapan mulai libur? Umi libur? Nah, dia tahu ketika libur itu bahwasanya bisa menyenangkan hatinya. Tapi yang bahaya ketika dia libur stres, dia nggak nyaman di rumah, dia nggak nyaman membersamai kita. Ah, itu bahaya tuh benar insya Allah. Sama berjuang. Alhamdulillah wa takuna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.